Ya sih mau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas pemanfaatan blockchain dalam keuangan. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya. Jadi, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu blockchain. Jadi, blockchain juga dikenal sebagai teknologi pembukuan terdistribusi, distributed ledger technology, adalah sebuah sistem di mana setiap orang yang terlibat dalam jaringan dan memiliki hak akses untuk melihat dan mengelola catatan transaksi. Ide dasar dari blockchain adalah pengembangan dari konsep database yang terdistribusi. Teknologi ini pertama kali muncul sebagai dasar dari mata uang digital, yaitu Bitcoin pada tahun 2008. Lahirnya teknologi ini juga sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan tidak adanya pihak ketiga untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi di lingkungan yang tidak aman. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Fauzan. Oke, selanjutnya ada latar belakang masalah. Nah, dalam era digital yang terus berkembang ini, kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih cepat, aman, dan transparan menjadi semakin mendesak. Sistem keuangan tradisional yang selama ini digunakan masih menunjukkan berbagai kelemahan, seperti proses transaksi yang lambat, ketergantungan pada pihak ketiga, serta resiko manipulasi data dan kebocoran informasi akibat sifat sistem yang terpusat. Nah, selain itu, biaya operasional yang tinggi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan layanan keuangan yang inklusif efisien. Di tengah tantangan ini, teknologi blockchain muncul sebagai salah satu inovasi disruptif yang menawarkan solusi fundamental dengan prinsip desentralisasi, transparansi, dan keamanan berbasis kriptografi. Blockchain juga mampu mengubah cara pencatatan dan verifikasi transaksi dalam sistem keuangan teknologi ini dalam sistem keuangan. Teknologi ini berpotensi mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan digital. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Destin. Lalu yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis pustaka atau literatur review untuk memahami penerapan teknologi blockchain yang sudah contohnya seperti jurnal analisis implementasi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi. Lalu teknik analisisnya menggunakan kata kunci yang relevan seperti blockchain in banking, financial technology, atau digital banking transformation, dan sebagainya. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian dan kredibilitas sumber. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan pola, tema, serta isu kunci yang muncul dari data yang terkumpul. Selain jurnal akademik, penelitian ini juga mengacu pada laporan dari lembaga-lembaga keuangan global seperti Bank for International Sentiments, BIS, International Monetary Fund, IMF, dan World Economic Forum, WPF, serta laporan dari perusahaan teknologi keuangan dan perbankan yang telah menerapkan blockchain dalam sistem operasional mereka. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Eh, Selanjutnya ialah pemecahan masalah. Yang pertama, transparansi transaksi. Jadi, semua transaksi ini tercatat permanen dan terbuka. Bisa diverifikasi siapa saja secara real time. Jadi, semua orang tuh bisa langsung membuktikan kebenaran transaksi kapanpun mereka mau untuk memastikan akuntabilitas. Yang kedua, pengurangan biaya. Menghilangkan perantara seperti bank melalui otomatisasi dan sistem peer-to-peer.
yaitu langsung antara dua pihak sehingga biaya transaksi lebih murah. Yang ketiga, keamanan tinggi. Jadi, data itu dienkripsi, data itu diubah menjadi kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci untuk membukanya dan tersebar di banyak komputer. Hal ini tuh membuat hampir tidak mungkin diretas atau dimanipulasi. Yang keempat, proses cepat dan real time. Transaksi ini bisa dilakukan dalam hitungan detik hingga menit, jauh lebih cepat dari sistem perbankan tradisional. Yang kelima, akses keuangan lebih luas. Siapa saja dengan koneksi internet ini bisa menggunakan layanan keuangan blockchain tanpa perlu rekening bank tradisional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irul. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian kami menyimpulkan bahwasanya teknologi blockchain ini memberikan solusi yang nyata untuk tantangan dalam sistem keuangan tradisional. Nah, terutama dalam hal efisiensi, yaitu proses transaksinya menjadi lebih cepat dan biaya lebih rendah karena tidak memerlukan perantara. Nah, kemudian selanjutnya ada transparansi. Jadi setiap transaksi itu tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak tanpa mengurangi risiko kecurangan. Nah, selanjutnya ada keamanan. Jadi nanti datanya itu akan terenkripsi dan tersebar di banyak node, membuat hampir tidak mungkin diretas. Nah, jadi teknologi ini sangat relevan untuk perbankan digital dan syariah di Indonesia karena mendukung prinsip keadilan dan inklusi keuangan. Namun keberhasilannya juga itu tergantung pada tiga faktor kunci, seperti regulasi yang jelas dari pemerintah dan OJK, kemudian ada kesiapan infrastruktur seperti jaringan internet dan sistem yang mendukung. Nah, terus ada juga faktor seperti SDM yang kompeten untuk mengelola teknologi ini. Dengan kata lain, blockchain itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih baik. Next. Untuk mewujudkan potensi blockchain secara optimal, kami memberikan beberapa saran kepada beberapa pemangku kepentingan. Nah, untuk pemerintah dan OJK, ini mungkin bisa agar seperti menyusun regulasi yang mendukung inovasi blockchain, tetapi juga melindungi konsumen. Contohnya dengan standar keamanan untuk transaksi kripto atau smart contract. Nah, terus yang kedua itu untuk lembaga keuangan bank atau vintage. Mulai berinvestasi dalam pelatihan SDM dan proyek percontohan, misalnya uji coba blockchain untuk transaksi internasional atau pencatatan syariah. Nah, kemudian untuk selanjutnya kepada akademisi dan peneliti itu untuk mengembangkan penelitian tentang integrasi blockchain dengan prinsip syariah atau teknologi lain seperti AI. Nah, ini akan membantu menciptakan solusi yang lebih adaptif. Nah, untuk semua pihak, jadi kolaborasi itu adalah kuncinya. Seperti bank, regulator, kampus, dan startup, ini perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan aman. Nah, dengan langkah-langkah yang konkret ini, Indonesia insya Allah bisa menjadi pemain utama dalam adopsi blockchain di sektor keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Nggak ada. Ayo cepat-cepat. Silakan bagi yang mau bertanya. Nggak ada. Udah. Oke, kalau belum ada mungkin saya wakil dulu ya. Nanti kalau ada yang mau menyusul boleh. Eh, Melihat dari pemaparan kelompok ini mengenai dari manfaat ya dan tantangan blockchain,
menurut rekan-rekan itu kita eh, perlu nggak menerapkan blockchain di Indonesia? Mungkin itu aja sih. Boleh dari sudut pandang kalian sebagai seorang ahli keuangan ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau menjawab dari kelompok. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Pak. Jadi kalau menurut saya blockchain ini perlu sih Pak, karena kan blockchain ini dia transaksinya jadi transparan dan juga keamanan. Jadi tidak inilah meminimalisir terjadinya kecurangan, terutama manipulasi data, Pak. Oke, baik. Tapi mungkin di salah satu pihak kayak misalkan bank, mungkin peran ini jadinya diambil alih oleh blockchain ya. Itu kan yang menjadi challenge, bener kan? Iya Kira-kira sih. apakah bank itu mau perannya digantikan oleh blockchain seperti itu? Menurut teman-teman gimana? Apakah agak susah soalnya ya? Menurut teman-teman, apakah orang bank akan mau menggunakan blockchain atau apa ya? Ada pendekatan lain yang mana kita di Indonesia ini ya harus pakai blockchain gitu loh. Ya ada tambahan mungkin dari situ. Oke. Ada tambahan Mas dari Mas Hafiz? Nggak, Pak. Bingung juga, Pak. Oh, Soalnya oke. kan, Ya, siap-siap. Oke, mungkin saya ini membawa poin diskusi aja ya. Nanti bisa untuk perenungan bersama. Jadi memang konsep blockchain ini bagus secara teknologi gitu ya. Cuman memang teknologi itu kan eh, diterima oleh masyarakat atau bangsa kita tuh saat memberikan benefit dan tidak menggusur peran yang sudah ada ya. Istilahnya seperti itu. Itu menjadi tantangan berat karena kita udah ada perbankan yang selalu mendampingi ya, negara kita gitu ya. Kedua memang jadi kan harus ada kajian pemanfaatan blockchain untuk ini ya tadi. Yang kedua adalah investasi. Jadi teknologi blockchain ini mirip kayak apa ya istilahnya membangun infrastruktur. Jadi ya kayak AI juga big data gitu ya. Jadi memang kita harus invest server yang speknya tinggi. Kenapa? Karena setiap transaksi itu dikunci, di lock gitu ya, di hashing tadi, di memori. Nah, memorinya itu kan harus terjaga terus. Ibaratnya perlu konsum energi listrik internet setiap saatnya itu yang mungkin eh kita sebagai negara yang mungkin listrik kita masih sering mati gitu ya, dan tidak stabil itu yang menjadi tantangan juga, agak cukup berat gitu ya. Jadi paling ya pendekatannya itu kita paling blockchain ini masih menjadi kajian sih. Kalau kita sudah berdikari listrik, internet, mungkin itu lebih possible. Saat ini masih agak susah. Tapi tetap kita harus apa ya istilahnya terus belajar ya, masih belajar agar kita itu tidak ketinggalan gitu ya menurutku. Menurutku seperti itu. Jadi kalau mau diterapin sih bagus, tapi kalau mau diterapin kayaknya kita belum siap. Gitu sih. Mungkin ada yang dari kelompok lain, anggota lain yang mau bertanya. Kalau nggak ada, mungkin boleh ditutup aja Mas, nggak apa-apa sesi ini. oke, mungkin sekian pembahasan kami terkait blockchain. Lebih kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Untuk kelompok selanjutnya nanti link baru. Oke, saya close dulu.